Iya, terima kasih Bang Harimoko Bas. Tahan dulu ya. Saya mau bergeser ke Bang Penasaran nih sekarang. Bang Penasaran, Yoi. saya ingin bertanya nih tentang live stream saya kemarin kan ada yang muncul tiba-tiba dengan sayembaranya ya. Ini sampai detik ini dari pihak sana tidak bisa loh membuktikan bahwasanya apa yang dilempar itu fitnah, yang dilempar itu benar adanya gitu. Saya katakan fitnah karena saya nggak merasa punya utang sama manusia-manusia itu kan gitu. Nah, menurut Bang Penasaran bagaimana? Menurutnya dari segi apa ini? Dari sisi itu feeling Bang Penasaran karena dia tidak bisa melihat itu, dia tidak bisa mengatakan itu bukan, dia tidak bisa mengkonfirmasi, tidak mau mengkonfirmasi sampai detik ini kan, tidak mau membuktikan ke publik karena itu kan dilempar ke publik gitu kan ya. Saya nggak bicara data atau fakta atau bagaimana ya, saya tidak bicara data ya, tapi naluri abang nih saya tanya. Oh iya. Kalau naluri saya mengatakan Mbak Lulu benar-benar tidak punya utang, tapi ada juga naluri saya yang mengatakan ada ini loh, males juga ngurus gituan gitu loh. Kemungkinan ada seperti itu. Malesnya itu alasannya, tapi kalau di sebelah ya, Bang Penasaran juga ini kan komentar kan? Iya, karena gini, yang memberikan statement sayembara itu kan ibaratnya sebagai kita manusia ini ya, juga tidak tahu orangnya siapa gitu loh dan siapa. Sebenarnya ketika seseorang mengkonfirmasi ada sayembara itu harus ada respon dari pihak sebelah dan itu baru bisa diakui gitu loh, resmi dipertemukan seperti itu. Saya berbicara ini di luar dari konteks sayembara yang disampaikan. Saya juga tidak tahu siapa yang muncul tiba-tiba dengan menyuarakan itu kan, ya karena juga saya tidak ada kontak dengan yang bersangkutan, ya kan. Menurut Bang Penasaran, saya ini bertanya di luar konteks dari sayembara, kan gitu. Terlepas dari itu mau itu resmi apa enggak, itu tidak perlu saya katakan itu resmi apa enggak. Dia kan suka nyerocos mulutnya, memfitnah orang saudele dewe tanpa adab, tanpa etika. Lah, ngapain kok pakai mikir resmi apa enggak? Kan menurut saya, logika saya, orang yang punya pemikiran asal-asalan itu ya akan berbicara asal-asalan gitulah. Menurut Bang Penasaran nih, dari sisi kebiasaannya, itu menurut Bang Penasaran, dia itu fitnah apa beneran gitu? Kalau beneran buktinya mana gitu dong? Sekarang saya dong yang mau nagih mulutnya si siapa namanya Waria satu itu, si Lambe Dower. Saya juga tidak dapat bukti Mbak dari keduanya ini. Yang ini punya utang atau enggak, saya juga nggak dapat bukti dari yang punya utang. Saya bertanya tentang iya, saya bertanya tentang ini, saya bertanya kan naluri kan? Karena Bang Penasaran di sebelah kalau bicara ya begitu. Kalau saya ini sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuman saya untuk saya aja sendiri cari aman lah bahasanya begitu. Nah itu tahu. Iya, tapi kalau tahu cari aman, jangan terlalu ini banyak komentar harusnya Bang Penasaran. Karena kalau untuk cukup Anda konsumsi di ya enggak lah, di sana jual omongan. Oh, oke. Kalau memang Bang Penasaran seperti itu, berarti mungkin Bang Penasaran hanya cari ini aja kali ya, beriklan dirinya sendiri supaya orang melihat Bang Penasaran berstatement gitu ya. Mungkin saja. Oke, bagus. Ya, secara tidak langsung Anda mengakui iya karena ada kemungkinan kan begitu. Betul. Ya, bagus. Oke, saya di sini juga punya cara sendiri ya untuk menghadapi Bang Penasaran gitu ya. Karena apa? Buat saya, orang yang tidak mengetahui konflik atau duduk permasalahan yang sebenarnya dan ikut nyerocos, apalagi si manusia hina menurut saya, si Mila itu, yang tidak tahu betul di saat kejadian itu si Mila belum jadi anggota pemirsa. Belum masuk di pendaftaran pemirsa. Si Mila yang sok pembela, padahal dia iblis, naudzubillah min dzalik. Di iblis
yang sebenarnya itu si Mila itu. Itu loh. Jadi buat saya si Mila nyocot model apa aja nggak penting buat saya. Ngapunten nggih Bibi ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk memberikan suara kebenaran tentang apa yang terjadi sebenarnya gitu. Supaya manusia-manusia itu tidak kurang ajar melecehkan wanita saenak udele dewe. Saya kan berkali-kali sampaikan, datang ke rumah saya kalau berani, tapi jangan sendirian. Minimal 10 orang datang ke rumah saya. Karena kalau kamu sendirian, khawatir saya. Kamu di halaman rumah saya sudah nggak berani masuk rumah saya. Datang ke rumah saya, 10 orang. Ayo, kita selesaikan. Kalau kamu malu mengakui bahwa fitnah yang kau lempar itu memang benar fitnah, saya kasih kesempatan kau klarifikasi di balik layar. Tapi, kamu harus siap dengan segala resikonya. Ingat itu ya. Tukang fitnah, ngaku, sok paling suci, tukang lempar kebohongan, suka ngaku sok paling benar. Nih, dengar nih, dari Umarov nih. Mbak Lulu, jangan emosi. Enggak emosi, memang saya katakan kebenaran. Kalau logat saya memang begini, saya logatnya begini. Jangan menjas Mila sebagai iblis, nggak boleh. Tapi memang, walaupun memang Mila itu mirip iblis, bener Umarov, betul-betul. Iya memang, dia itu ininya, kaca dari iblis itu. Ngapunten nggih Pak Re ya. Sama saya nggak ngapunten. Enggak lah, harang situ. Ini kok mukanya banyak, ngapain saya ngapunten? Saya itu menghormati orang yang konsisten. Kalau orang tidak konsisten, ya saya akan perlakukan dengan cara saya lah. Alhamdulillah. Saya tidak butuh pembelaan, tetapi jangan coba-coba untuk masuk terlalu atau berkomentar terlalu dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya saya tidak mau bersuara sampai detik ini karena saya itu tahu jawabannya semuanya. Pelaku yang sebenarnya yang tahu itu ya mereka yang bersuara itu, si mulut dower itu, dengan saya yang difitnah, gitu loh. Boleh saya ngomong? Silakan, tapi kalau Anda ngomongnya saya anggap tidak bisa saya terima, ya saya akan tolak. Silakan. Oke. Seharusnya masalah fitnah itu harus klarifikasi. Pihak tersebut harus dipertemukan. Naikin saja orang yang tertuduh. Yang fitnah siapa? Selesai. Ngatur hak saya kok. Ngapain ngatur? Makanya jangan banyak komentar soal itu. Diam. Ini hak saya. Terserah saya mau salah apa benar urusan saya. Ini kan konten saya. Ngapain di situ yang ngatur? Nah iya udah. Ya, sudah. Orang konten saya kok ngatur. Ya silakan. Konten saya jangan ngatur. Ya udah. Iya. Gak usah banyak Ya udah. komentar. Ya udah lanjut. Orang di sana saenak udel, kok saya nggak kepingin tuh masuk ke sana untuk mengklarifikasi, nggak penting buat saya. Jadi terserah saya membuat satu statement di channel saya. Siapapun saya itu ikuti semua yang ke sana bawa misi ini itu segala macam, saya ikuti. Saya ingin tahu sih pola pikir. Pada sok ini, sok jadi pahlawan, pada sok jagoan. Padahal tuh saya tuh hanya nguji kalian itu. Saya ingin tahu sih mana sih orang yang benar-benar paham dan punya naluri kebaikan sebenarnya. Muka dua itu juga ada. Jangan anggap saya perempuan lemah gitu loh. Saya sudah tahu kalau saya tahu kalau Bang penasaran mah bukan cuman muka dua. Saya sudah tahu, nggak usah dijelasin. Oh ya sudah. Jadi jangan banyak alibi kalau sama saya. Saya ini perempuan. Tapi tidak bisa perempuan diatur-atur seenaknya untuk menyadarkan saya muncul di media itu sudah siap segalanya. Saya muncul di media ini sudah siap menghadapi model-model kayak Arya. Ngerti nggak? Pak Re, ngapunten nggih Pak Re ya? Ngapunten Pak Re. Supaya mereka juga nggak saya nanya. Tidak. Masalahnya gini Pak Re, kalau di sini saya itu selalu
saya menghormati sahabat-sahabat saya sehingga saya itu memilih mengalah. Tetapi bukan berarti ketika saya bersuara ini tidak mengalah, tidak. Sesekali memang saya harus buka supaya manusia-manusia itu yang si wedus dan si iblis Mila itu melihat bahwasanya saya pun bisa bersuara. Kalau ngomong sudah berkali-kali saya ingatkan, hello, lu ngingetin saya model apa dan tujuannya apa? Orang awalnya itu bukan ngingetin, ngancam, iya. Kemudian mengingatkan itu dengan tujuan apa? Supaya saya tutup mulut karena ketakutan saya akan bersuara. Buktinya sampai detik ini saya belum bersuara apa-apa. Dia sudah kejang-kejang gak karuan, tiap hari saya dilempar fitnah. Itu orang yang punya akal sehat itu mikir. Gak dikit-dikit kesana bawa misi, kesini nanti baik-baik, tergantung angin. Apa itu? Saya itu bukan orang bodoh. Siapa terserah itu, yang perasaan lah, yang baper lah. Kalau saya nggak nyebut nama kok. Oh, saya sahabat nggak ini? Lu terserah bang. Penasaran, saya di sini semuanya memberikan kesempatan untuk orang itu berpikir positif. Mau diterima syukur, tidak enggak. Tapi dengan cara terserah saya. Jangan banyak omong. Hargai orang yang bersuara. Orang penasaran nih lama-lama ini. Jadi semakin dikasih peluang, Bang Penasaran nih semakin menganggap bahwasanya bisa seenaknya gitu. Nah, ini pelajaran buat semua. Saya tidak walaupun saya perempuan, saya tidak semudah itu. Saya tidak semudah itu untuk dibelok-belokkan. Tidak. Saya tuh sudah cukup mengamati gerak-gerik dari orang-orang yang bawa misi nggak jelas itu. Saya dihina-hina, nggak ada. Yang paling bahasanya, itu urusan pribadi, saya nggak mau komentar. Kalau nggak mau komentar, nggak usah masuk sini. Dia itu yang orek-orek pribadi, yang bawa-bawa pribadi. Saya nggak merasa ada urusan pribadi sama manusia lutung itu. Nggak ada saya urusan pribadi, nggak ada sama sekali. Mengatakan ini itu alibinya aja. Pengen aja saya akuin kalau saya kenal sama dia, kalau saya misalnya nih mengakui bahwa saya nggak kenal, hak saya kok. Maksa banget pengen saya akuin gitu loh. Tapi memframing di luar seolah-olah saya yang pengen. Mulutnya dia itu, cangkeme si waria itu yang tiap hari menggiring supaya dia diakui, kan gitu. Slow, tahan Mbak, santai saja. Alah, ngomong aja lu, penasaran, males saya. Kalau bawa orang tuh diem. Kalau saya kasih waktu nanti kamu ngomong. Siap. Iya betul. Memang penasaran begitu, dia itu ngeledek. Cuman dia kan nggak mau sok-sokan dia itu orang yang paling bijaksana. Padahal saya tahu dia ngeledek saya. Saya tahu itu. Cuman kan saya diam aja. Nggak begitu. Kalau Anda tidak ngeledek saya, kan Anda diam. Nggak usah ini, belum saatnya kan Anda suka bicara. Saya suka motong pembicaraan. Ini buktinya yang suka motong pembicaraan Anda sendiri, Pak. Penasaran? Anda yang sering. Makanya, ngomong itu nggak bisa. Kadang-kadang orang itu bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukan. Hari ini Anda yang tidak bisa mengontrol emosi Anda. Karena sebenarnya Anda memang saya ikuti. Orang bisa lihat lah siapa yang emosi. Lanjut. Loh iya, saya memang sedang bicara tentang fakta yang terjadi di mata saya. Saya tidak butuh memberikan bukti buat saya. Ini urusan yang sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang mengetahui dan tidak perlu publik melihat. Saya hanya mengklarifikasi. Ya kan? Rame kan di sini? Herder pada masuk. Bagus. Boleh saya nanya? Nanya apa? Tanya, silakan. Orang itu ada hak nggak maksa pendapat? Itu saja. Tidak ada. Terus tanya lagi apa? Oke, sudah ngerti saya. Lanjut. Sudah bagus lah, iya, sudah bagus. Anda saya invite untuk masuk di room saya. Kok Anda mau sedikit-sedikit minta hak?
Siapa yang manggil Anda? Saya dipanggil. Yang manggil siapa? Lo Yang masuk manggil sini siapa? penasaran habis. Dan aja video Anda. Masuk malam ini habis penasaran. Apa yang mau dihabisin dari saya? Coba ngomong. Saya ndak mau menghabisi Anda. Habis dalam arti apa? Statement. Itu video. Anda kan orangnya ini. Ya sudah. Cari muka. Ngalor ngidul, nyari muka. Di sini cari muka, di sana cari muka. Nggak butuh saya orang begitu. Iya, terus Nggak mau bahas pribadi, nggak mau komen pribadi, tapi ngalor ngidul nyinyir. Sok tahu Orang kok banyak gaya lu Saya bisa Nilai kick kamu sendiri, sewaktu-waktu. Ya bagus, Kick kamu saja. diem aja nilai, kamu nggak usah masuk. Oke. Klik saja. Silakan kamu ngadu kepada orang yang kamu kan mengaku fansnya Bang TIJ, tapi faktanya kamu itu di luar selalu bawa-bawa atas nama netizen. Alah, nggak penting, itu aslinya. Penasaran pemirsa, saya pancing begitu, muncul aslinya si siapa namanya, penasaran. Ngaku fansnya Bang TIJ, tapi di channel orang selalu itu membawa hal yang abu-abu, tidak jelas arahnya, abu-abu, hanya cari aman supaya saya tidak terbawa komentar dari fansnya Bang TIJ. Padahal Bang TIJ fansnya bagus banget. Orang saya awalnya nggak memilih siapa-siapa, nggak pernah tuh dikata-katain. Si penasaran mah bawaannya pengen ini aja, dia pengen cari aman aja gitu loh. Di sana saya mewakili netizen mana? Coba kamu tanya itu netizen itu. Ngadu sana. Sebenarnya kau itu sebenarnya ini lebih ke pola pikirmu itu cenderung ke waria itu. Cuman mulutmu mengakui sok kamu itu memilih Bang TIJ. Kemunafikan itu. Mending kamu jangan cari aman dengan cara begitu. Kalau di saya nggak kena yang begitu. Sama saya tuh susah. Saya itu orangnya perempuan, tapi saya pakai otak. Saya perempuan, tapi saya pakai otak. Hati naluri itu nggak sembarangan orang bisa menerka. Orang yang abu-abu akan tampak. Digencet sedikit, aslinya muncul buktinya. Penasaran juga bisa kok nyerang saya, pemirsa. Barusan. Itu sudah jawaban kok. Mancing. Oh ya sudah, cukup saya aja yang tahu. Kesana juga mancing. Oh ya saya tahu. Udah Mbak, tahan emosinya. Saya nggak emosi Bang Harimau Kupas. Saya tidak emosi. Memang logat bahasa saya seperti ini Bang Harimau Kupas, dimit dulu. Saya tidak emosi. Saya memang punya logat yang keras. Dari mana? Dari saya orang Jawa Timur. Surabaya cara ngomongnya begini. Beda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah kalau ngomong tuh halus. Nggih. Oh ngoten. Itu Jawa Tengah. Tapi kalau logat itu Jawa Timur. Memang seperti ini gitu. Dan kebetulan suara saya ini masuk di bass. Jadi suaranya kencang. Nggih Pak Re. Terima kasih Pak Re.